Ayo, makanya beriman itu kudu wajib berakal, jangan cuma imani tok. Kalau kau cuma modal kepercayaan saja, meyakini saja, imani saja, tai sapi kau simpan di piring, habis itu kau potongkan bawang merah, habis itu kau kasih sayur-sayur lalapan, habis itu kasih telur di samping-sampingnya, kau katakan ini makan lezat pun bisa kau makan, paham? Karena modal iman, modal percaya tok, tidak pakai akal. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabah ujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan bagaimana pendapat tentang Hizuma dan di mana orang-orang Kristen ini ngamuk nih kaum muslimin. Baik, kaum muslimin, angkat tak berlama-lama, demikian videonya. Tolak persepuluhan, aku nggak terima persepuluhan. Haram. Oh, saya mau kasih persembahan Pak Tede kalau Pak Tede bisa jawab pertanyaanku satu ini. Bisa nggak? Alah, nggak mau lah. Paling kamu Tritunggal lagi. Ya, udahlah. Kalau Pak Tede nggak mau jawab lah. Ya, Mazmur 53 ya, Andi ya. Saya baterai habis ini. Saya lagi di luar soalnya. Oke. Dah Pak Tede. Mudah-mudahan Pak Tede dapat domba-domba yang bisa disesatkan. Ya. Biar Pak Tede dapat domba-domba yang bisa disesatkan. Biar Pak Tede beli mobil baru dan makan kenyang lah. Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Pak Tede, kesimpulan Pak sebelum Pak Tede. Ya, kesimpulan, kalau Anda mau jadi orang Kristen, definisi orang Kristen itu ada di 1 Petrus 4 ayat 16, yaitu yang memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kalau Tuhan Allahmu, juru selamatmu itu bukan Yesus Kristus, kamu bukan orang Kristen dan Anda tidak punya hak akses surga. Sama sekali tidak. Para penyembah Bapa, para penyembah Triamona, Tiga Tunggal, Anda tidak punya akses sama sekali masuk surga. Kalau mau masuk surga, sembah Yesus, satu-satunya Tuhan Allah. Clear, ayat Alkitabnya bertaburan. Oke ya, thank you ya Andi ya. Oke, Terima kasih semuanya. Pak Pendeta. Gimana ini host? Bunda Ramah, Bang Juma. Kita naikkan lagi host. Kristen yang lain kembali diskusi. Iya Bang Handi. Ayo teman-teman Kristen silakan. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita semua, sahabat-sahabat muslim, dimanapun sahabat berada, utamanya anak-anak saya, apa yang menjadi tontonan hari ini di Qomal ini. Jauh sebelum ini, sebelum kita bertemu dengan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa mereka hanya mengikuti persangkaan mereka sendiri. Mereka berselisih paham tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi. Kata Allah, mereka pasti berselisih paham tentang apa yang mereka sangkakan terkait Nabi Isa alaihissalam. Ini satu kemenangan bagi kita umat Islam. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang Islam itu, kata Allah. Karena Islam ini menghantarkan manusia menemukan kadar kemanusiaan, yaitu akal.
Agama lain belum menemukan akal. Hanya agama Islam yang menemukan akal. Mari kita buktikan. Bunda Rahma monitor. Dinda Nadia bisa buka kamera. Bunda Rahma. Bunda Rahma mana nih? Biasanya bunda nih. Aku kesulitan. Apa yang dibuka? 1 Petrus 4:16 yang disebutkan tadi sama pendeta HTD itu. Itu adalah sesuatu yang membenarkan Al-Quran. Bahwa mereka Petrus 4 berapa banyak? 1 Petrus 4:16 Bang Handi. Nomor 6 ya? 1 Petrus 4 nomor 16. Oh, Yang disebut Pak Pendeta HTD barusan sebelum dia turun. Kita buktikan apa yang dituangkan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Allah menjelaskan, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Itu kata Quran. Nah, coba lihat Bang Andi. Bang Andi minta tolong besarkan sendiri, saya nggak bisa membesarkan. Nggak bisa besar diri. Gak apa-apa gini aja. Ya. Ya. Tapi Itu jika, ada kata Kristus di situ Bang Handi. ya ada. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus, betul? Ya ada ini. Coba bahasa aslinya ada nggak kata Kristus di situ? Prawono. Buktikan Bang Handi, biar kita menjadi fitnah, tidak menjadi fitnah. Perlihatkan ke bawah aja, ke bawah. Ke tadi itu ya, udah benar tadi itu. Ya, coba ke bawah. Lagi, munculkan nomor-nomornya. Oh gitu. Ada angka-angka di bawah, bukan itu, di bawah. Angka. Ya, oke, kata Allahnya mana yang di ujung? Kalau gue cari gua jauh nih, gue cari dulu ya. Oh ini dia. 2316. Oh Iya. ya, gua tekan. Ada enggak kata Allah di situ, kata Kristus? Apa muncul di situ? Lu kok buram sih? Oi. Ini. Yang muncul adalah kata Kristus enggak itu? Lalu kenapa sih jadi buram? Kameranya. Teos. Ya, Teos. Jadi buram kameranya. Ya bener apa bantuin. Noise, noise. Matikan satu HP pesawatnya, dimatikan. Teos, Bang Juma, Teos. Iya, Theos kalau Allah. Tapi kalau Kristus? Di mana ya? Tunggu ya. Kan di situ dikatakan melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ada enggak kata Kristus di situ? Kristus nomor berapa dia ya? Bunda Rahma tuh yang paling oke tuh. Gua enggak, kalau HP enggak bisa. Kristus di situ 5129. 5129 ya. Ya, oke, saya tekan. Ini udah ketemu. Jangan buram lah ya. Maluin aja lu. Nih. Auto. Kristus enggak itu? Bukan. Kalau kita lihat di situ artinya adalah tauto. Tauto itu artinya ini atau demikianlah. Jadi terjemahan yang sebenarnya di situ teman-teman adalah melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam namanya atau dalam nama ini atau dalam nama demikian. Nama siapa? Nama Allah. Jadi hendaklah memuji Allah, memuliakan Allah dalam nama Allah, bukan dalam nama Kristus. Itu salah dan memang sengaja disalah-salahkan. Itulah yang Al-Quran katakan di dalam surah Al-Baqarah. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Itu kata Allah.
Apakah kamu masih menginginkan mempercayai mereka? Padahal mereka membaca sebuah kitab, tapi sebenarnya itu bukan kitab. Mereka merubah. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Jadi mereka merubah. Mereka mengatakan itu dari Allah. Padahal bukan. Jadi sesuatu yang ditampilkan tidak sesuai dengan faktanya, itu adalah penyesatan. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, mengatasnamakan namaku. Padahal mereka itu hanya melakukan penipuan. Mereka itu melakukan penyesatan. Tidak ada kata Kristus. Celakanya mereka percaya dan mereka tidak belajar. Saya belajar Bible itu saudara-saudara dari tahun 2008. Itu sudah berapa tahun itu? Kalau 2008 sampai tahun 2025 itu berapa tahun? Sampai segitunya banyak Pak, kata per kata gitu loh. Saya belajar Bang Andi. Saya terjun ke dunia apologet ini, meninggalkan dunia nyata ke dunia alam gaib. Udah 20 tahun lebih, Gurunda. 20 tahun lebih. Belum sampai kayaknya. Belum 17-an lah, 13. 17 tahun. 20. 17 tahun saya belajar Bible. Jadi kalau ada orang mengatakan dia lebih paham Bible, mari kita uji. Tak ada itu Bang Andi. Kata Kristus itu ada, ya apa yang mau dikatakan di situ? Penipuan kah? Penyesatan kah? Pembenaran kah? Atau apa gitu loh. Ini pentingnya anak-anak kecil kita dari Islam itu belajar. Karena kalau tidak belajar, kasihan mereka. Dari misionaris yang sok-sok hebat, merasa paling anaknya Tuhannya katanya dia. Kayak si Lina Wijaya itu, malam setiap hari, setiap saat dia menghujat, menghina. Dia tidak tahu kalau kitabnya itu syarat dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ada tertulis di situ. Jangan mau anak-anakku, jangan mau. Mereka ini antikristus. Mereka ini penyesat. Mereka mencoba menggiring Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang bukan untuk mereka, itu adalah seakan-akan untuk mereka. Demi untuk menyesatkan banyak orang. Ya. Padahal sebenarnya mereka ini hanya menyesatkan diri mereka. Santer kita dengarkan Al-Quran itu, bahwasanya mereka ingin menipu Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, dan juga menipu orang Islam. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Mereka menemukan diri mereka berzina. Mereka menemukan diri mereka makan makanan yang diharamkan. Mereka menemukan diri mereka dalam keadaan mabuk. Tapi mereka dengan mudahnya mengatakan kami anak Tuhan. Demi untuk apa? Demi untuk menggait orang-orang menjadi pengikut mereka. Siapa yang menginginkan kemudian mengganti kebenaran dengan kesesatan? Iblis. Itu kerjanya iblis itu. Jadi sangat boleh jadi revisi yang terjadi itu ya tujuannya bisa jadi. Ini bertanya kita. Bisa jadi itu demi untuk menyesatkan orang. Bisa jadi. Ini bukti akurat. Di situ nggak ada kata Kristus. Tapi disisipkan kata Kristus. Dan itu secara berjamaah loh. Bukan satu orang yang menerjemahkan. Ini lembaga coba. Secara terstruktur. Masif dan terencana. Untuk apa? Untuk menjerat orang-orang. Untuk menjerat orang-orang. Agar orang itu percaya kalau Kristus itu adalah Tuhan. Ternyata dalilnya tidak seperti itu. Dan itu hanya bisa diketahui oleh mereka, orang-orang yang mau belajar. Para cendekiawan yang ada di Islam ini. Yang menginfakkan waktu tenaganya untuk mengkaji dan meneliti. Dengan dasar Al-Quran. Al-Quran mengatakan, Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran yang menjelaskan itu. Maka untuk meyakini kebenaran Al-Quran ini
dengan kebenaran yang absolut, mari kita buktikan. Apakah betul kitab mereka ini bukan firman Tuhan? Ya kita buktikan. Jangan cuma mengimani saja tanpa dasar pijakan ilmu. Ternyata setelah kita melihat apa yang terjadi, fenomena yang ada, ternyata Al-Quran betul. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Masihkah kau ingin percaya? Kalau mereka itu berkata ini dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah. Apakah kita kemudian mengharapkan ada kebenaran yang terlontar dari lisannya? No, tidak ada kebenaran. Karena memang mereka berasal dari alam gelap gulita. Nah ini pentingnya adik-adik sekalian, abang-abangku, sahabat-sahabatku, dunia apologet ini jangan ditinggalkan. Karena apologet Islam itu menghantam kemudian pertahanan iblis demi untuk menyelamatkan anak keturunan Adam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diminta oleh Allah untuk memerangi saudara-saudaranya kafir, saudara-saudaranya iblis. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Saudara-saudaranya iblis yaitu orang kafir membantu iblis di dalam mengajak manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Saya ulang, orang-orang kafir adalah pahlawannya iblis di dalam membantah atau mendurhakai Tuhan. Ini. Jadi iblis ini memiliki saudara, namanya orang kafir. Orang kafir ini fungsinya adalah membantu perjuangan setan di dalam mendurhakai Tuhan. Bagaimana cara iblis ini semakin durhaka kepada Tuhan? Dengan mengajak manusia, menjerat manusia dalam tipu daya. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dan durhaka kepada pencipta. Makanya Al-Quran menjelaskan itu. Nabi Muhammad diutus, innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Jadi ketika kita hidup berdampingan, ya dalam hal muamalah, kita bertetangga, kita kemudian rukun, kita bersatu padu di dalam niat mensejahterakan Indonesia. Oke, kita saudara sebangsa dan setanah air. Duduk kita beramai-ramai, tidak melihat identitas agama. Oke. Tapi ketika berbicara keyakinan, maka kita harus berjuang di jalan Allah. Boleh kita bersaudara dalam mengisi kemerdekaan ini, boleh. Tapi ketika kalian kembali ke barisan iblis, kami pun kembali ke barisan Allah. Itu prinsip. Dalam muamalah kita boleh bergaul. Dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara kita adalah saudara. Tapi dalam hal keyakinan kita berada pada kubu yang berbeda. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah, termasuk menjelaskan titik kebenaran pemisah antara rel Islam dan rel Kristen. Itu berjuang. Walladzina kafaru fi sabilit taghut. Dan orang-orang kafir juga berjuang di jalan menjadi pahlawan bagi iblis laknatullah alaih. Mereka juga berjuang. Bagaimana caranya orang ini bisa kita ajak kemudian menyembah kepada yang kita sembah? Kita rubahlah, kita tambah-tambahin, kita pretelin, kita revisi, kita koreksi. Bagaimana bisa menjerat semakin banyak manusia? Itu mereka sedang berjuang toh. Gimana kita tampil di tengah-tengah umat Islam, tampil seperti Islam, seperti Ustadz. Kita cuci otak mereka dengan kita kemudian ngaku-ngaku mantan ulama, mantan kiai, mantan santri. Kita sesatkan mereka sejauh mungkin. Apa yang sedang mereka lakukan? Merubah istilah-istilah yang ada di dalam agamanya dengan menggunakan istilah Al-Quran. Apa
Apa yang sedang mereka kerjakan? Apa yang sedang mereka pertaruhkan? Apa yang sedang mereka jadikan sebuah misi? Mereka kata Allah, ulaikahum, sedangkan orang-orang kafir, innalladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka siang dan malam memperjuangkan bagaimana bisa membantu setan supaya manusia itu benar-benar tersesat dari jalan yang benar. Maka apa perintah Allah? Yuqatiluna awliya syaitan faqatilu awliya syaitan. Maka perangilah. Perangi saudara-saudara setan itu. Dengan cara apa? Ya ini yang sedang kita lakukan. Ketika mereka mengatakan Kristus itu Tuhan, perangi. Bukan, Kristus itu hanya manusia yang diurapi. Ketika mereka mengatakan Yesus itu Tuhan, perangi. Dengan cara katakan Kristus itu, Yesus itu hanya utusan Tuhan. Ketika mereka mengatakan Allah turun menjadi manusia, perangi. Dengan cara apa? Ajarkan, tuntun mereka yang kalian maksud Allah turun menjadi daging itu adalah teos, dewa. Ketika mereka mengatakan ada firman Allah di dalam Alkitab, perangi mereka. Sadarkan, yang kalian katakan Alkitab itu adalah Bible, bukan Alkitab. Yang kalian sebut Allah itu bukan. Yang kalian sebut itu adalah teos alias dewa. Ketika mereka mengajarkan Yesus itu adalah hakim, dia yang akan menghakimi seluruh umat manusia, perangi. Dengan cara apa? Katakan kepada mereka, Bibelmu mengatakan Yesus hanya menghakimi berdasarkan firman yang pernah dia ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Baru dalam keadaan itu berarti kita berada pada pasukan jihad fi sabilillah. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana dhaif. Lemah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Siapa yang membuatnya kuat? Saudara-saudaranya. Siapa saudaranya? Orang fasik. Siapa saudaranya? Orang kafir. Maka mari kita perangi. Bukan mengangkat senjata, bukan. Kita perangi maksudnya suntikkan cahaya masuk ke otaknya. Suntikkan ilmu pemahaman terhadap hatinya. Ajak kupingnya mendengarkan kebenaran. Tuntun mereka untuk belajar Bible dengan benar. Katakan itu keliru, katakan itu salah. Terjemahanmu terlalu jauh kemudian menjerat engkau untuk jatuh kepada lembah kesesatan. Ini tugas kita. Jadi saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian. Banyak orang sebagai dai, sebagai ulama, orang-orang yang tablik, orang-orang yang syiar, orang-orang yang menyampaikan kebenaran, bagus, karena itu perintah Allah. Tapi tidak kemudian banyak yang mengambil bagian. Faqatilu awliya asyaitan. Tidak banyak mengambil bagian dalam misi dakwah apologet ini. Maka saudara-saudara yang masuk ke ranah dakwah apologet, tolong jaga marwah, jaga harkat, jaga martabat. Jangan di sini berbicara dalil, mengajak orang lain untuk jihad, mengajak orang lain untuk menemukan kebenaran, menuntun orang lain kepada jalan yang lurus. Tetapi si Ucok dijepit di mana-mana. Seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Ketika ada kilat, jalannya lurus. Ketika tak ada kilat, gelap gulita, entah apa-apa ditabraknya. Begitu ada yang DM, Bang Suma, aku kok kagum bang. Perkenalkan, nama adek Betty. Adek tinggal di sini bang. Tiap malam Betty dengarkan abang. Gemes deh. Boleh minta nomor pribadinya enggak bang? Betty pingin belajar. Betty pingin dituntun bang. Ini kalau dia punya niat
mencari kesempatan, atau dia orang kaget yang tadinya bukan siapa-siapa, begitu dekat dengan para apologet tiba-tiba saja terkenal, berbekal satu ayat kemudian dia menjadi orang dengan penampilan seperti ustadz, seperti ulama, menjerat dirinya dalam kebinasaan. Semua orang yang mend-DM dia dibalasnya dengan bersantun ria juga. Iya dek, iya betul dek, sehat kau dek, udah makan kau dek? Oh iya, kalau ada sesuatu yang ingin kau tanya tentang Bible, tanya aja dek. Lama-lama menjurus kemana-mana. Janjian terbang dari Sumatera misalnya, terbang ketemuan di Dubai. Modus. Ini yang tidak diinginkan kemudian. Jadi marwah sebagai apologet itu harus dijaga. Kenapa saya mengatakan kepada pengurus, tolong wilayah-wilayah yang tidak eksis menjalankan dakwah apologet itu dibekukan aja. Karena kita tidak butuh kuantitas, kita tidak butuh banyak, yang kita butuhkan adalah kualitas. Dulu Bang Suma berdiri sendiri, tak ada pendamping kiri kanan, tak ada jabatan, tak ada. Alhamdulillah banyak yang bersyahadat, diperjuangkan karena memang niatnya lurus. Bukan mau tenar, bukan mau dikenal, bukan mau disanjung, bukan mau dicium tangannya, bukan mau disambut segala macam. Sampai ada yang mengatakan begini, apa kerjanya si Suma itu? Kerjanya hanya debat. Kayaknya dia mau mencalonkan diri jadi wali kota. Atau jangan-jangan dia mau jadi presiden. Dia kumpulkan orang sebanyak-banyaknya, kerjanya cuma debat. Ya, sampai kemana-mana pasukannya jemput dia di bandara, dikasih karpet merah, dikasih makan sana sini, ketemu dengan orang-orang penting, ketemu dengan artis, habis itu diupload di mana-mana. Apa sih tujuannya kayak begitu? Harusnya dia itu terjun ke lapangan. Harusnya dia itu ke lorong-lorong, membantu orang-orang miskin. Apa itu kerjanya kayak begitu? Wah, inilah saudara-saudara, tidak ngerti medan perang kita itu di sosmed. Kalau mau yang di offline banyak teman-teman kita, tapi siapa yang di sosmed? Kita harus mengambil bagian dari medan ini. Jangan karena mau terkenal masuk ke gorong-gorong, masuk ke got, entah apa-apanya dibilangnya. Gak perlu yang kayak gitu. Silakan kita mengambil bagian. Saya dengan teman-teman Arematea, dengan adik-adik kita yang ada di MCI, para pejuang-pejuang yang ada di MMCI, solid kok. Selalu kemudian kita itu konsultasi, kita selalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tertata, kita koordinasi, sosialisasi, saling memberi tanggung jawab dan menerima tanggung jawab. Tak ada masalah. Loh kok situ yang sewot? Ya kan ya? Jadi saudara-saudara sekalian, dunia apologet ini jangan ditinggal. Besok hari kalau misalnya Pak Bom sudah tak ada di dunia, ya jangan jangan ditinggalkan dunia apologet itu. Akan hadir pelawak-pelawak lain, bom-bom lain yang akan kemudian punya misi untuk mengkristenkan orang. Jadi jangan berhenti. Memang kematian itu akan selalu menghantui kita. Bisa jadi Pak Bom duluan meninggal, habis itu Bang Suma, atau sebaliknya Bang Suma masih hidup, Pak Bom duluan. Bisa. Kenapa tidak? Ajal tak ada yang tahu. Jadi Bom mewakili dari pihak Kristen untuk memeriahkan dunia debat lintas agama dari pihak Kristen. Bang Suma mewakili Islam di dunia debat, mewakili umat Islam.
Dua orang ini, dua tokoh ini pasti suatu saat akan meninggal dunia. Bisa jadi Pak Bom duluan, Bang Suma belakangan, atau sebaliknya. Bang Suma belakangan, Pak Bom duluan. Bisa, Sama aja. kenapa tidak? Sama aja. Kan gitu Bun. Ya kan boleh jadi kan? Betul. Iya. Nah itu makanya, maka teman-teman sekalian yang cinta dunia apologet, ya kalau misalnya ada sesuatu yang keliru terhadap para tokoh-tokoh apologet ini, ya jangan juga langsung dihakimi. Ya mungkin mereka pada hilap karena ada sesuatu, karena manusia biasa kan ya. Begitu juga yang ada di YouTube. Tolong YouTube itu di-share, disebarkan kemana-mana. Anda punya grup WA, disebar di situ. Ada grup desa, ada grup kecamatan, ada grup keluarga, disebar untuk di-subscribe. Perintahkan, ini di-subscribe, ini di-like, ini penting. Hari ini mungkin Anda masih nyaman, sangat boleh jadi ke depan itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya kan ya? Siapa yang bisa menjamin keturunan kita, cucu kita ketika mereka masuk ke masyarakat, mereka bersosialisasi, sudah masuk ke SMP, SMA, kuliah, pekerjaan, ada yang bisa menjamin mereka tetap Islam? Tidak. Mereka didatangkan kepada mereka orang-orang yang mumpuni untuk memurtadkan. Itu bisa terjadi. Jangan sampai kita gigit jari. Iya kan? Jangan mentang-mentang karena kita ini mayoritas. Apa sih dunia debat itu? Bertengkar enggak penting kayak gitu. Oh, siapa bilang? Anda belum merasakan tiba-tiba saja anak Anda murtad. Anda belum merasakan tiba-tiba saja cucu Anda ke gereja dan seterusnya. Ada kejadian. Ada kejadian, teman. Saya dulu punya teman kuliah. Mohon maaf, ini angkatan 98, kita masih akrab dengan Pak Basalama. Punya keluarga. Tentu ya orang-orang ini tidak kalau dari aspek kita sebagai orang Bugis Makassar melihat mereka ya nggak mungkin lah murtad kan ya. Dari hidungnya dia dari Timur Tengah, matanya Timur Tengah, bodinya Timur Tengah, cara ngomongnya Timur Tengah. Apa-apa kita lihat dari dia itu ya pasti bukan orang Indonesia tulen. Nggak mungkin lah murtad. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Murtad juga nya dia. Jadi tidak ada jaminan bapakku ustadz, saya suamiku pendidik, tidak mungkin anak-anakku bisa murtad. Tunggu dulu. Bagaimana Nabi, anaknya Nabi Nuh, Nabi yang lain, keluarganya, Nabi Muhammad, pamannya. Apalagi kita manusia biasa. Sekarang mereka punya trik, mereka punya cara. Dengan mudah bisa memurtadkan anak-anak kita. Masuk ke sekolah-sekolah misalnya, mereka bikin seminar-seminar, mereka bikin kegiatan donor darah. Mereka membuat dari donor darah itu, mereka mendata mahasiswa-siswa yang tidak mampu. Setelah itu ada bagian yang mendatangi rumah-rumah yang tidak mampu dari siswa tersebut. Ditawarkanlah kemudian beasiswa, diajaklah jalan, dibelikanlah segala macam fasilitas yang dibutuhkan. Didekatin. Saban hari diajak kemudian nyanyi-nyanyi. Habis itu kemudian diajak ikut kebaktian. Antar aku bang, aku mau ke kebaktian. Apa itu? Ikut aja, abang jauh-jauh aja dari sini, kami sedang ingin berdoa. Lama-lama ditawarin, mau nggak ikut dengan kita gini-gini. Akhirnya apa yang terjadi? Murtad. Hati-hati. Bikin seminar, donor darah, santunan, sosialisasi, bakti sosial. Itu ada. Bakti sosial itu dulu gencar sekali. Tahun 98 itu gencar sekali. Bagian Malino, bagian Sopeng. Itu daerah-daerah yang menjadi titik rawan. Dan itu kita lihat nyata. Ini sekarang ini yang kita temui, yang saya temui dengan tim itu adalah generasi ketiga menuju generasi keempat. Maksudnya generasi pertama dulu didatangi oleh misionaris, dikasih cangkul, dikasih pupuk urea, dikasih TSP, dikasih bibit. Itu generasi pertama. Habis itu diajak bla 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 bla, murtad. Anaknya generasi kedua, anaknya generasi ketiga. Ini sekarang generasi keempat. Nah, alhamdulillah tim kita
dari beberapa penggiat dakwah anti pemurtadan itu sudah masuk, dan generasi ketiga ini alhamdulillah sudah banyak yang kita selamatkan kembali ke Islam. Generasi kedua juga demikian adanya. Ini generasi yang pertama ini yang sudah banyak masuk ke neraka. Gara-gara cangkul masuk ke neraka, gara-gara bibit masuk ke neraka. Bahkan ada gara-gara sempak masuk ke dalam neraka. Nah ini kita tidak menginginkan. Jadi jangan sombong. Saya ini kan lulusan pesantren, anak saya nggak mungkin. Mereka kan udah. Bagaimana dengan Taifuddin Ibrahim? Kurang apa lagi dia? Kenapa bisa jadi beleng-beleng seperti itu? Itu aja takarannya dulu. Tidak semua kita itu tidak cinta dunia. Hari ini mungkin ya kita masih enjoy aja, bisa makan, ada suami, anak-anak bisa sekolah karena ada suami. Besok hari kalau suami sudah minta pindah alam, ibu permisi ya, aku pindah ke alam berikutnya, jaga anak-anak baik-baik ya. Anak-anak sudah kehilangan arah. Apa yang terjadi? Didatanginlah wakil setan datang kepadanya. Apa yang terjadi? Murtad. Tak ada yang bisa menghalang. Sama seperti ketika orang mau syahadat mu'allaf, tak ada yang bisa menghalang. Kalau sudah hatinya jatuh cinta, mau kayak mana? Kalau sudah dia sudah dicambak-cambai, kupingnya udah dikasih suapan-suapan tiupan surga, udah selesai. Kalau sudah yang dibawa perut itu bicara, tembok pun ditabraknya. Nah itu makanya kita harus berhati-hati, Maka tolong apologet Islam ini menjaga marwah, menjaga harkat martabat, menjaga sikapnya, kemudian materi-materi yang ada, sahabat-sahabat yang ada di YouTube itu di-share, di-subscribe, diajarkan kepada teman-temannya. Ini tolong di subscribe ini, tonton hari ini, mungkin tidak besok hari kalian butuh. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata guru. Bilang si cuma tadi tuh. Waduh. Mana ada Dia sebut nama saya Bang Adi. Apa dibilang si Suma tadi kata dia. Oten berarti. Assalamualaikum. Diturunkan dulu gurunya karena ada suara anak kecil takut rungkat. Oh iya betul. Dinaikkan lagi nanti kalau anaknya sudah dicekek. Kalau dia nanya apa yang dimaksud dengan menyuma, berarti dia nggak ngerti bahasa Indonesia dong. Nggak ngerti berarti Bang Andi. Ini gimana ini namanya ini? Aduh. Waduh, mending diganti dulu lah namanya, kita turunkan Selamat dulu mungkin ya. siang, sebentar Bang, saya mau tanya Bang. Anda agama apa dulu? Islam dong, tentunya Islam, saya maju paling depan. Tapi kok Udah pakai nama Nabi? Udah lah, gak ada nama lain. Gambarnya pun kayak Nggak seimbang namamu dengan fotomu. Islam tapi begitu kelakuanmu. Gak amat. Ayo naik teman-teman Kristen. Bandingkan dengan foto kayak begitu. Biasanya Oten itu Bang, Oten nggak Islam itu. Nyamar-nyamar. Ayo naik tadi, siapa yang punya anak bayi itu? Dicekik pengen anak. Waalaikumsalam, yang di bawah yang nggak kebaca typingannya. Masya Allah ya. Jadi betul kata Banyuma itu, memang harus ikro, belajar terus begitu ya. Bayangkan kalau kita di atas mobil dalam kemacetan ya, saya lirik-lirik, Banyuma kirain tidur, kok nggak ada suara gitu. Ya belajar, baca apa sih Banyuma? Ya bacalah. Gitu. Begitu juga kalau di kamar, ngapain sih orang ini? Ya bacalah. Jadi memang harus waktunya belajar supaya ada yang kita tahu. Iya betul Bang Andi. Kira-kira. Kalau kita membaca, ada yang kita lupa. Ya.
Kalau kita tidak membaca, tidak ada yang kita lupa. Contoh ditanya, Bunda Rahmat, tahu nggak apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Ya kalau pernah membaca, tunggu. Saya ingat, pernah saya baca. Nah itu dia menggali ingatan kembali yang sudah tertimbun dengan peristiwa-peristiwa yang lama. Digali apa yang terjadi? Senam otak. Artinya dia menghindari kepikungan lebih dini. Tapi kalau tidak pernah membaca, ya apa yang mau diingat? Otak beku. Bunda Rumah tahu fotosintetis? Enggak, ya sudah selesai, vakum. Nah, itu fungsinya membaca. Jadi Iqra, selalu membaca. Tapi kalau yang di sebelah ini kebanyakan nggak pernah membaca, dia tidak tahu, tidak bawa data, tapi kalau diskusi paling pinter dia. Itu roco saja. Kayak peliharaan saya Bang Andi, bom. Wah kalau ada kok ditanya gitu tuh, angsa saya yang di wisata itu nyonyol aja terus kerjanya, dinasihatin nggak mau mendengar. Berarti pakannya bagus, Gurunda itu pakannya bagus. Iya, dedak. Nah, dedak pakannya bagus. Gacor kalau kata orang Sunda. Tapi angsa yang di tempatku itu dulu aja makan dedak. Setelah tinggal sama kami kurang lebih 2 tahun, sekarang makannya itu rumput Jepang, kami potong-potong halus, dimakannya sama suami istri. Begitu ditanya, kenapa sekarang kamu lebih tertarik makan gelang, makan tali-talian? Kata dia, singa aja makan jerami kok, masa kami enggak? Gitu katanya. Benar, singa makan jerami. Tapi kenapa megangin angsa menyebut nama bom ya? Namanya memang Bang Andi. Oh, beliau punya memang nama dari dulu. Karena cara jalannya lucu. iya ya. Kalau Gak ada jalan kan, hubungannya dengan. kalau jalan bukan palanya yang goyang, pantatnya yang geser. Iya. Iya. Makanya kalau saya nyebut bom itu bukan nyebut seseorang, saya nyebut peliharaan saya. Oh. Lagian juga mereka itu bukan nama aslinya bom. Emang ada yang tersinggung Bang Andi? Nggak boleh lah tersinggung. Nggak. Kalau tersinggung berarti merasa dong. Paling tersungging. Tapi semalam itu Banyuma semakin seru gitu loh ya. Semakin seru, tapi karena waktu pula ya saya tutup dengan Ustadz Alif terakhir sama dari Papua. Nah, Pak Nasir juga dari NTT, sama-sama on cam gitu. Semalam agak seru memang. Jadi kalau bisa Banyuma diteruskan itu. Jadi mengurangi mereka itu menghujat kalau on cam persyaratannya. Kalau Banyuma yang on cam juga gitu. Iya Bang Andi, betul itu. Benar-benar. Tapi rata-rata itu yang kunaikkan noten semalam ini pengikutnya kadang 9 biji, 15 biji. Ya gimana itu? Kalau nggak persyaratannya harus on cam, nggak ada diskusi. Kalau mereka ini pada ciut yang lain. Kalau kita cek dia nggak bisa on cam, kita beri kesempatan dulu. Sepanjang dia benar-benar ingin diskusi, tidak ada hujatan, ya kita maklumi aja. Tapi kalau sudah bisa on cam, kita lihat punya akun bisa on cam terus enggak, ya itu wajib on cam itu Bunda, itu maksudnya. Persyaratan on cam itu bisakah 13? Bisa sih? Maksudnya gini, kalau dia tidak bisa on cam dia naik. Enggak di bawah itu Deng. Ada yang bilang 13 bisa on cam. Enggak bisa. Nggak ada. Bukan, kemarin Bang Juma sampai penontonnya 13K. Bang Jumanya on cam terus gitu. 13K penonton. Oh siap-siap. Keren-keren emang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Maka orang-orang yang percaya kepada Yesus berkumpul. Dan kenapa berkumpul di hari Minggu?
Ya karena kebangkitan Yesus itu kan di hari Minggu. Jadi orang-orang Kristen itu berkumpul di hari Perintahnya Minggu. mana? Gitu. Ya ini tadi kan Di mana perintahnya? di mana dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, di situ Di aku mana? ada di tengah-tengah mereka. Jadi orang-orang Kristen itu sadar kalau mereka berkumpul, maka Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Makanya setiap hari Minggu orang-orang Kristen ini pergi ke gereja. Gereja itu kan dinamakan tempat perkumpulan. Jadi sarana untuk mendatangkan Yesus ke dalam tengah-tengah orang Kristen. Gitu kalau Anda Salah. mengerti. Anda salah. Anda jelaskan, Bang. Anda Jelaskan. salah. Gini, tak ajarin. Ajaran Yesus itu, kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu kudu wajib diikutin karena dalam namanya, saudara, di situ bukan hanya sekedar nama. Di situ dikatakan apa? Sebab di mana 2-3 orang berkumpul karena perkataanku, emos, ucapanku, firmanku, maka di situ aku berada di tengah-tengahnya. Sekarang di mana Yesus memerintahkan dengan mulutnya sendiri untuk orang-orang yang tidak bersunat pemakan babi ini penyembahnya berkumpul? Di mana? Kalian itu sibuk sendiri. Yesus tidak mengenal kalian. Kalian itu anti terhadap Yesus. Yang Yesus katakan dalam Matius 18:20 itu terkait dengan perkataannya. Siapa yang berkumpul 2 atau 3 orang berkumpul atas firmanku, perkataanku, ucapanku, ajaranku, di situ aku akan berada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena mereka sedang memperbincangkan firman yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Lah, di mana Yesus perintahkan orang-orang yang makan babi berkumpul? Menyembah dirinya di hari Minggu lagi. Kalian itu anti Kristus, bukan pengikut Kristus. Kalau kalian itu pengikut Kristus, Kristus disunat, Kristus tidak makan babi, Kristus tidak makan asu, Kristus tidak ibadah Minggu, Kristus tidak menyembah 3 pribadi, Kristus tidak mengkitabkan kitab Kristen, dan Kristus tidak pernah masuk ke gereja. Belajar cerdas apa? Sikit aja, sikit. Jangan terlalu sesat. Yesus itu berkata kepada Bani Israel, inilah susahnya kalau cuma terjemahan. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan muridnya Bani Israel. Apa kuncinya? Yesus ketika datang, misalnya 1 miliar orang Yahudi, cuman 2 orang yang beriman kepadanya. Maka dia pertaruhkan itu. Siapa yang beriman kepadaku melebihi mengikuti yang 2 orang ini, maka mereka akan selamat. Mengikuti aku, percaya kepadaku bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Mereka memperoleh hidup kekal. Lah kalian berkongko-kongko hari Minggu ngapain? Mana ajaran Yesusnya? Berkongko-kongko hari Minggu, tidak bersunat. Mana? Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat itu? Tadi kan saya bukakan ayatnya sama Anda. Dalil Anda itu salah terjemahan. Hei, dalil Anda itu salah terjemahan. Kalau dikatakan nama itu onoma, di situ bukan onoma doang, di situ dikatakan emos. Emos itu ajaranku. Siapa 2 orang, 3 orang berkumpul dalam ajaranku, dalam perkataanku, atas namaku, maka aku berada di tengah-tengah mereka. Itu yang betul. Sekarang atas nama ajaran siapa ke gereja berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, para pemakan babi? Hah? Orang-orang yang memungut perpuluhan tapi mereka bukan Bani Lewi. Siapa yang ngajarkan? Di situ ada penipen. Tahu penipen? Penipu. Siapa penipu itu? Mereka yang nyamar-nyamar Bani Lewi. Kenapa dikatakan Bani Lewi dia nyamar Bani Lewi? Karena dia bukan darah Yakub, tapi mereka memungut perpuluhan. Penipu, pembohong. Perintahnya Elohim agar ke-11 anak dari Yakub, 10% dari penghasilannya diberikan kepada anaknya Lewi. Lewi yang harus diberikan 10%. Pendeta kamu udah matanya sipit. Kumis cuma 13-12. Maksudnya kumis 13-12 apa itu Bang Suma? Sebelah kiri 12 lembar, sebelah kanan 13 lembar. Solet dia hidup seperti orang Yahudi. Kenapa? Susah tumbuh kumisnya.
Karena dia berasal dari kutub yang berbeda dengan Yakub. Minta perpuluhan. Wih. Sampulo balak bapito. Mau yang enak-enak aja, yang penting gak peduli dia nyesatin orang, sesatkan orang. Semuanya dipretelin. Kata Yesus begini, lol. Yesus mengatakan 2 atau 3 orang yang berkumpul membicarakan tentang ucapanku, perkataanku atas namaku, aku ada di tengah mereka. Dia mengatakan aku nabi, aku rasul untuk Bani Israel. Umat Islam lebih paten membahas Yesus. Kenapa? Umat Islam ketika berbicara tentang Yesus berdasarkan kalimat-kalimat kalam yang Yesus terima dari Tuhannya, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible, meskipun itu bukan firman Tuhan. Tapi kami Islam jujur mendudukkan Yesus berdasarkan perkataannya. Kalian hanya mampu menyesatkan, menipu, mempretelin, mengoreksi, merevisi ucapan-ucapan yang mampu menyesatkan banyak orang. Apanya itu? Dalil kitab sendiri dipretelin. Oh, entah apa-apanya dibuatnya. Orang gendut dibunuh, dirubah. Orang gendut dilindungi. Penyesat itu penipu. Apa yang ada di permukaan tidak sama seperti apa yang ada di dalam. Yesusnya berkata, aku diutus hanya kepada domba. Ngerti domba enggak? Ngerti. Apa domba itu? Apa domba itu? Pengikutnya. Kau biaskan lagi. Padahal sudah jelas. Yeremia 50. Domba itu adalah Bani Yakub. Kalian Bani Yakub enggak? Bukan. Berarti kalian siapa? Penyamar. Ngaku-ngaku keturunan Israel, itu adalah jemaat setan. Tapi yang perlu Anda ketahui ya, kan Yesus beberapa kali mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa. Itu bukan Yesus. Jadi siapa lagi? Itu penyesat yang mau menyesatkan banyak orang. Ingat, Bung. Ini Anda ini sumbernya sama nih. Satu ayat dibenarkan, ayat yang lain sementara kitabmu bukan firman Tuhan soalnya, Bung. Kitabmu bukan firman Tuhan soalnya. Anda mendapatkan cerita-cerita itu dari orang yang tidak jelas. Matius yang menceritakan, Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia. Itu dalil. Melainkan pergilah ke domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Itu dalil. Tetapi di buku yang sama Yesus juga dituduh berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaan besar, ini yang menulis ini siapa? Ternyata setelah kita lihat Matius 9 nomor 9, bukan murid Yesus. Wajar. Rupanya bukan murid Yesus yang menulis di situ. Wajar. Siapa kira-kira itu yang menulis kalau Anda tahu? Nggak ada yang tahu. Kamu aja nggak tahu, apalagi aku. Jadi begini ya. Jadi ketika kita menyatakan sesuatu itu salah, kita harus menunjukkan yang benar. Saudara. Jadi kalau kita ini kalau Anda menyatakan sesuatu salah tapi tidak tahu mana yang benar. Ya sudah kalau begitu. Gabrol. Ya sudah kalau begitu, tolong tunjukkan di buku Matius yang menuliskan itu adalah Matius. Ya udah, itu kan jelas di ketika kita mana? Ayo. Matius mana? Di Matius berapa? Matius berapa menyatakan bahwa penulis buku Matius itu adalah Matius? Di mana? Ayo. Oh, maksudnya kenapa sih? Pertanyaannya bukan begitu, Saudara Juma. Aturan Anda bertanya. Kenapa sih itu disimpulkan Matius? Saudara, kalau Paulus ini mengakui dia yang menulis Timotius, dia yang menulis kemudian Galatia dari Paulus. Sekarang buku Matius mana? Buktikan kalau itu tulisan Matius. Mana? Malu kau kan? Oke, bukan malu. Gini. Silakan kau tunjukkan. Sih? Ya, pertanyaannya kan begini. Kenapa? Iya, makanya saya tunjukkan. Sabar dong. Kenapa sih kitab Matius itu dikatakan penulisnya adalah Matius? Ya, silakan. Jadi mana dalilnya? Oke, saya tunjukkan sebentar. Oke. Kitab Matius secara tradisional itu kan dikatakannya
ditulis oleh Matius. Alasannya apa sih? Kan itu yang belum ditanya nih. Apa Mana alasannya? buktinya? Oke. Jangan alasan, Jadi mana saya- bukti? ya, Mana bukti saya kalau yang tunjukkan nulis ya. itu Matius? Itu Makanya alasannya. dengarkan dong, dengarkan. Itu kan Jadi begini. sangkaan Anda saja dengan memberikan bukti seenak perut Anda. Mana dalilnya? Dari Matius, murid Yesus. Nah, coba tunjukkan di Matius mana Makanya saya tertulis. tunjukkan nih. Oke. Oke. Yang pertama, tradisi gereja awal sejak abad kedua Masehi, para bapak-bapak gereja seperti Papias, Irenaeus, kalau Anda pernah dengar ya, Origen, menyatakan bahwa Matius adalah penulis Injil ini. Jadi kesaksian mereka ini dasar kuat bagi keyakinan tradisional ini, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius itu kan seorang rasul kan? Jadi seorang rasul maksudnya, Matius salah satu dari ke-12 murid Yesus. Mana bukti, Jadi bukti. Sebagai seorang rasul, dia kan saksi mata tuh dari banyak peristiwa yang dicatat di dalam Injilnya. Begitu, makanya diyakini itu Matius. Bukti. Itu tadi kan bukti, bapak-bapak gereja itu sebagai bukti kan? Justru saudara dengarkan saya. Kalau Anda itu menggunakan akal sehat, ya, secara internal buku Matius itu sendiri menjelaskan, menguraikan bahwa penulis buku Matius bukanlah murid Yesus. Dalilnya secara internal Matius 9 nomor 9 sampai nomor 10. Membuktikan secara akurat penulis daripada buku Matius bukan Matius. Internal buku itu sendiri yang mencatat aku ditulis bukan dari Matius. Terus ente datang mengatakan, kenapa kamu terima satu catatan yang lain kau tidak terima? Padahal itu buku yang sama. Saya jawab, karena kitabmu bukan firman Tuhan, melainkan hanya hasil penyelidikan. Apa yang ditemukan penyelidik daripada penulis Matius, itu yang ditorehkan, itu yang ditulis. Kalau indah-indah ditulisnya, kalau agak jumping enggak ditulisnya. Dan dia dan dia penulis buku Matius tidak pernah berkata yang aku tuliskan ini adalah firman Tuhan. Tak ada, kau tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Sampai bom-bom habis operasi plastik ganti hidung menjadi hidung babi, kau tidak akan pernah bisa menemukan data itu. Mana? Buktikan. Jangan sok Kristen doang, tapi ilmu kepala kosong. Jangan ngaku anak Tuhan kalau yang kayak gini aja kalian nggak tahu. Karena Tuhan itu maha tahu. Minimal anaknya ada sedikit tahu lah. Tapi kalau pada bahlul, pada cupu, ngapain ngaku anak Tuhan? Hah? Ngapain? Ngaku anak Tuhan tapi nol, kitabnya sendiri nggak tahu. Mending kalian itu mengaku aja anak kambing. Iya kan? Mana coba ucapan pengarang buku Matius? Aku menerima wahyu dari Sang Ilahi, lalu aku menuliskan karena ini adalah wahyu dan harus disampaikan kepada mana? Membuktikan ini ajaran Yesus atau bukan? Ajaran Yesus pula. Yang saya tanya, saya Bung, kalau mengambil buku Bibelmu ini, lalu bikin buku sendiri, saya terbitkan sendiri, saya ambil semua catatan-catatan yang warna merah, boleh dong saya mengatakan ini kitab suci, karena ini 100% catatan adalah ucapan Yesus. Boleh dong. Tapi bukan kayak begitu, Cak Ayu. Kitab Matius itu harus kau buktikan bahwasanya Matius murid Yesus lah yang menuliskan buku itu dengan validasi dan kemudian legalitas standing dari Yesus. Ada tidak? Gak ada. Maka wajar saya sebagai apologet Islam mengambil dan menabrakkan isi dalamnya. Kenapa? Karena bukan firman Tuhan. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus konon diceritakan, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya jangan ke bangsa lain melainkan kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus di data nomor 15, bab 15 nomor 24, Yesus dengan mulutnya berkata, aku diutus hanya kepada domba, yaitu Bani Israel yang sesat. Muncul pernyataan, ada Yesus keluar dari kubur lalu memanggil yang muridnya, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikut. Ya, kan koplak.
Di sisi lain Yesusnya melarang, di sisi lain Yesusnya mendorong. Artinya ada Yesus lain. Ada nggak indikasi Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus? Ada nggak? Ada. Berarti sang penulis sedang merangkum pernyataan Yesus yang asli dan pernyataan Yesus yang palsu. Itu identifikasi kebenaran itu kudu wajib kayak begitu kalau kita ingin mengkaji sebuah pernyataan secara ilmiah. Begitu Cak Ayu. Makanya beriman itu kudu wajib berakal, jangan cuma imani tok. Kalau kau cuma modal kepercayaan saja, meyakini saja, imani saja, tai sapi kau simpan di piring, habis itu kau potongkan bawang merah, habis itu kau kasih sayur-sayur lalapan, habis itu kasih telur di samping-sampingnya, kau katakan ini makan lezat pun bisa kau makan. Paham? Karena modal iman, modal percaya tok, tidak pakai akal. Begitu Anda merasakan kok lain-lain ya? Oh mungkin karena terlalu banyak mericanya. Loh kok ada kayak bau-bau rumput ya? Oh mungkin terlalu banyak kemudian kombinasi rempah yang dari India. Ada saja alasannya untuk melakukan pembenaran terhadap sesuatu yang tidak benar. Karena memang dasarnya sudah palsu, berasal dari sang penyesat, maka semuanya tersesat. Sekali-kali lah saudaraku Kristen pakai akal. Kenapa sih? Sikit aja. Jangan terlalu berlebihan. Sulit bagi kami menjelaskan titik kebenaran itu kalau kalian sendiri menutup kebenaran itu. Padahal sumbernya dari kitab kalian sendiri. Secara internal, bukan eksternal, bukan pernyataan orang loh. Pernyataan penulis. Sabar dulu. Penulisnya sendiri yang mengatakan, aku melihat seorang bernama Matius sedang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus datang kepadanya, memanggilnya, ikutlah daku. Lalu kemudian Matius berdiri dan pergi mengikuti Yesus. Bibelmu yang menelanjangi dirinya sendiri. Penulisnya mencatat, ada seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Setelah itu Yesus mendatangi dia, lalu Yesus berkata kepadanya, wahai Matius, ikutlah denganku. Lalu dia berdiri dan mengikuti Yesus. Ternyata tania balik Matius mengukip buku Matius, bukan atau minake Matius sambalu. Jadi secara internal buku itu menjelaskan kepada orang yang berakal, rupa-rupanya buku Matius yang diagung-agungkan oleh bom-bom selama ini sebagai firiman Tuhan, ternyata itu hanya karangan orang yang tidak ketahuan siapa dia. Selesai, saya sholat asar dulu. Silakan Yamin Ali. Lanjut teman-teman. Oke, Saudara Juma sudah selesai ya. Jadi mungkin begini aja terakhir dari saya ya, begini. Ini kan panjang lebar mengenai Alkitab, mengenai yang lain diterangkan, tapi semuanya memang sih nyeleneh ya. Nggak sama antara kenyataan dengan yang diutarakan Saudara Juma tadi. Tapi ketika ditanya balik ke Al-Quran, Saudara Juma ini memang nggak tahu. Ditanya Hawarion, dia bercerita tentang Hawarion, siapa nama murid-muridnya, Hawarionnya dia nggak tahu. Dan siapa penulis kitab juga, kalau dia sendiri ditanyakan nggak tahu tuh siapa penulis kitab daripada Al-Fatihah, siapa yang menulis Al-Fatihah, nggak tahu juga. Ini teman-teman Islam ini memang nggak usah berbohong, nggak usah ditambah-tambahin. Kebenaran. Bukan kebenaran, kesesatan. Pintar dikit. Framing lagi terjam. Halo, kedengaran suara? ya kedengaran. Tapi begitu aja saudara-saudara ya. Terima kasih ya karena Jangan dulu kabur. Jangan dulu kabur. Kok Saya nggak bisa-bisanya kabur. framing? Oke, baik. kok framing? Siapa yang framing? Kok bilang gak ada? Kan saya memang mengatakan. Al-Quran itu jelas. Coba Rahma, coba kamu katakan siapa nama Hawarion daripada Isa di situ. Siapa nama-nama Hawarion? Enggak disampaikan Tahu di Al-Quran. Enggak berarti disampaikan. nggak tahu, Dulu kan? coba kau sebutkan di mana Yesus menyebut nama muridnya.
Di mana Yesus pernah menyebut nama-nama muridnya. Hai kalian 12 orang yang aku pilih, Simon, Petrus, Bom, Edis, ini. Mana? Di mana Yesus pernah menyebut nama-nama muridnya? Sholat dulu. Itu karangan semua, itu karangan. Cak Ayu. Oke, saya tunjukkan nih. Di dalam Injil Matius ya, ini ayat 4 nih, 18 sampai 22. Weh, biblos. Yesus. Dari mana kau tuh si penulis Yesus memanggil biblos? Simon Silakan Bang Andi. dan Andreas serta Yakobus dan Yohanes untuk menjadi muridnya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon dan yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya sedang menjala ikan. Saudara, Yesus berkata kepada mereka, itu "Mari ikutlah pengakuan aku, penulis yang dan saya kamu katakan akan di mana kujadikan Yesus manusia." menyebutkan nama-nama muridnya. Itu pernyataan Ada tapi Anda penulis. sangka. Saudaraku, itu pernyataan penulis. Yang saya maksudkan di mana Yesus mengabsen muridnya. Murid-murid. Coba lihat dalam Yohanes 6 nomor 70. Yesus mengatakan begini, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan? Nah, di mana Yesus menyebut nama 12 itu? Enggak ada, Cak Ayu. Sholat dulu lah. Lanjut yang lain. Dengar Itu, bro. kan? Nah, Jadi lanjut, Yesus itu nggak pernah menyebut nama muridnya. Yang menyebut nama-nama murid itu penulis belakangan. Kan itu faktanya. Jadi kalau ditanya apa, jawab apa. Pertanyaan Bang Juma itu bukan perkataan penulis menyebut nama murid, tapi perkataan Yesus waktu dia mengabsen muridnya. Dia hanya menyebut 12 murid. Tanya Tidak menyebutkan nama-namanya. Berbicara mengenai Yesus berarti berbicara mengenai pernyataan dari penulis. Kita ini kan mengetahui perkataan Yesus juga dari penulis, ya kan? Ya, yakin Ya semua gitu, perkataan penulis itu perkataan Yesus. Yakin? Ya itu yang kita tahu kan. Kalau Anda tidak melihat keempat kitab ini, dari mana Anda mengenal Yesus? Coba Anda terangkan sama saya. Kalau perkataan penulis itu adalah perkataan Yesus juga, Anda yakin itu? Yakin dulu nih. Sekarang Yakin Anda, dulu. Anda tunjukkan. Sekarang Anda tunjukkan nih. Saya ini ngomong di mana to the Anda point mengenal loh. Yesus selain dari keempat? Saya ngomong to the point loh. Anda yakin perkataan penulis itu perkataan Yesus? Yakin? Yakin nggak? Itu dulu. Kalau udah yakin baru kita masuk ke materinya. Yakin nggak nih? Nanti tak kasih contoh. Tak kasih contoh bagaimana penulis menulis Yesus seperti A, B, C, D begitu. Nanti kamu juga gak percaya loh. Tak kasih data Bible bagaimana penulis menulis tentang siapa Yesus. Nanti pasti kamu gak percaya. Ayo buka mic-nya. Yakin dulu tapi. Ayo. Buka mic-nya. Dikit ragu dia Bang Andi. Yakin dulu. Anda Yakin ya? mute saya, terus Anda suruh buka mute. Gimana sih Anda ini? Ya, oke. Anda yakin tutup ya? mulut saya langsung Anda suruh saya berbicara. Ini logika Anda kemana? Oke, sekarang dengarkan. Anda yakin nggak semua perkataan penulis itu perkataan Yesus? Yakin? Yakin nggak? Kamu dengar lo ini loh. Tinggal buka mic. Buka yakin atau tidak yakin dulu. Buka mic, jawab yakin atau tidak yakin. Udah pasti yakin saya. Oke, Gimana sih baik. kamu ini? Saya kasih contoh satu. Ya, kau kasih contoh lah apa Oke. itu? Paulus menulis Yesus. Paulus, ini kamu berbicara tentang Injil atau tentang kitab yang Ya, Paulus ditulis oleh menulis Paulus? tentang murid. Oke, kalau begitu saya ke Lukas. Saya ke Lukas, begitu ya. Ya, silakan gitu dong. Saya ke Lukas. Lompat-lompat kamu. Lukas menulis Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Anda percaya atau tidak? Ya percaya, saya bilang tadi percaya kan. Baik, Mana sih baik. kamu? Lanjut. Jadi menurut Anda, Bunda Maria itu melahirkan apa? Faktanya nih. Bunda Maria melahirkan apa faktanya? Manusia atau Tuhan? Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Ya, jadi Lahir faktanya Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan?
Yang melahirkan manusia yang menjadi Tuhan itu. Nah, ini kan kamu nggak setuju dengan penulis tadi. Kenapa nggak setuju? Saya ulang lagi, saya ulang ya. Saya setuju. Dengerin dulu, dengerin. Kamu jangan membantah dirimu sendiri. Lukas menulis, Bunda Maria melahirkan apa? Woi, jawab. Melahirkan Tuhan, melahirkan Tuhan. Oke, baik. Faktanya, Bunda Maria melahirkan apa? Yang melahirkan Tuhan, faktanya. Yakin? Yakin. Yakin, baik. Jadi bayi itu Tuhan ya? Yang dilahirkan Maria? Baik. Yang dibungkus selampin taruh di palungan, tempat makanan hewan itu Tuhan? Tuhan. Yakin? Yakin, 1000% yakin. Yakin. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan, Tuhan ditaruh di tempat kandang binatang atau tempat makanan binatang. Kandang binatang nggak ada dikatakan. Oke, baik. Itu palungan itu tempat makanan orang apa makanan hewan? Makanan hewan. Makanan hewan. Layak nggak Tuhan ditaruh di tempat makanan hewan? Layak nggak? Ya menurut Alkitab itu layak, dilayakkan. Layak, baik, baik. Terus kemudian, apakah bayi itu sudah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta atau bukan? Maksudnya ini pertanyaan kamu ini apa ini? Kamu nggak ngerti apa yang kamu tanyakan ini? Saya yakin nih. Ya, apakah kamu yakin bayi itu Tuhan Maha Kuasa? Yakin, dia itu Yakin, Tuhan yang Maha baik. Kuasa. Di mana tertulis? Baik. Wahyu 1 ayat 8. Oke, baik, lanjut. Nah, lanjut. Ya. Apa tunjukkan kemahakuasaan Tuhanmu Yesus waktu dia bayi? Silakan. Waktu dia bayi tidak ada diceritakan. Tapi kamu tadi mengatakan Tuhan Maha Kuasa jadi bayi. Iya, tetap. Apa yang dikuasai bayi itu waktu itu? Oke, baik. Tidak ada diceritakan waktu bayi. Gimana sih kamu ini? Oke, baik. Lanjut. Nah, apakah bayi itu disembah waktu dia dilahirkan? disembah. Oke, baik. Siapa sembahannya Maria waktu itu, waktu melahirkan bayi? Siapa sembahannya? Nggak ada dituliskan siapa sembahannya. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu melahirkan Tuhan? Tidak ada disebutkan siapa Tidak Tuhannya disebutkan. Maria. Baik, lanjut. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Ya, betul. Oke. Apakah bayi Tuhan ini Maha Kuasa? Bayi Tuhan. Maksudnya bayi Tuhan gimana tuh? Tuhan bayi. Apakah Tuhan bayi ini Maha Kuasa? Iya. Oke, baik. Dari tadi jawab ya. Oke. Apakah Tuhan bayi ini sudah bisa mencari makanan sendiri atau tergantung sama orang lain? Tidak ada tertulis kalau soal itu. Tidak tertulis. Apakah bayi ini butuh air susu ibu? Tidak ada tertulis. Ada tertulis. Dikasih ASI? Ada dikasih ASI. Ada. Coba tunjukkanlah gimana itu. Ada tertulis dikasih ASI kok. Iya, di mana? Tunjukkan ayat. Lukas 11:27. Lukas 11:27. Siap gitu dong. Mantap kalau kamu bilang ayatnya ya kan. Coba kamu bukalah. Apa isinya tuh? Kamu nggak punya Bible di situ? Saya nggak punya. Nggak punya, nggak apa-apa. Wajar lah. Kristen itu nggak bisa pegang Bible kemana-mana. Ya saya di luar kan nggak mungkin bawa Bible kemana-mana. Gimana sih? Baik. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan telah menyusui engkau. Di mana itu? Yang bilang itu siapa? Orang. Orang kan? Apakah dia tahu Yesus itu disusui atau tidak? Berarti Tidak, dia hanya merasa bahwa setiap orang anak kecil itu pasti disusui. Faktanya kan menurut enggak. Anda, dengerin pertanyaannya. Menurut Anda perkataan orang ini salah atau benar? Ya saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Terus yang kau tahu apa? Yang aku tahu Yesus itu yang Maha Kuasa. Oke. Ada ayatnya. Maha Kuasa. Gitu. Baik. Saya tanya sekali lagi ya. Apakah bayi Yesus Maha Kuasa? Ya, Maha Kuasa. Apa yang dikuasai dia waktu bayi? Nggak tertulis. Apa?
Nggak dituliskan apa yang dikuasai. Kenapa lu menangis? Siapa yang nangis? Kecil suara lu, turun tensinya ini. Aduh, kamu hanya Iya. pintar framing aja ternyata ya, nggak ada yang Saya kamu lagi nanya. Kau bilang bayi itu maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi itu? Kalau maha kuasa biasa yang dikuasai kan semuanya, biasa aja. Apa? Salah satunya aja apa? Apapun, hidup kamu pun dikuasainya, hidup kamu. Mana datanya? Mana datanya bayi maha kuasa? Oh, bahwa Yesus itu maha kuasa, datanya di mana? Mana datanya bayi Yesus maha kuasa? Iya, di Wahyu 1 ayat 8. Apa tertulis itu? Di situ dikatakan bahwa Yesus itu yang maha kuasa. Yakin maha kuasa? Yakin dong. Eh. Gimana sih kamu ini? Dia bergerak sendiri aja nggak bisa, belum bisa jalan, ngompol aja masih diceboin, masih butuh bantuan orang tua. Apakah Tuhan seperti ini tergantung sama orang tuanya? Masuk akal lu bilang maha kuasa? Jawab. Masuk akal. Jangan nangis. Jangan nangis. Woi. Masuk akal gimana sih kamu ini? Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal bayi Tuhan maha kuasa dirawat oleh manusia begitu. Masuk akal. Ya enggak, masuk akalnya di mana sih? Jadi menurut kamu manusia merawat Tuhan masuk akal? Masuk akal. Yakin? Yakin. Oke, Gimana sih kamu? baik, gak apa-apa biar nanti saya menilai. Jadi menurut mereka ini teman-teman, ya ada Tuhan dirawat oleh manusia masuk akal. Kebalik kan? Mestinya Tuhan yang merawat manusia, bukan manusia merawat Tuhan kan gitu. Gak apa-apa, masuk akal menurut mereka. Lanjut ya. Sebentar, kalau saya katakan begini satu aja kamu pasti langsung nolak nih. Bahwa kamu ini orang yang nggak percaya Quran. Nggak usah pindah dulu, jangan pindah topik dulu. Ah, kan? Langsung Jangan nolak pindah kau, karena topik kau dulu. nggak percaya Quran. Saya jamin kamu langsung. Jangan Kalau pindah dari topik tadi, dulu. saya Jangan kan pindah menerima topik. Alkitab. Kalau kamu saya jamin 1000% kamu. Nggak, jangan pindah topik dulu. Ini dulu belum kelar. Inilah Kristen kalau diskusi. Kalau udah mau nangis pindah topik dia. Jangan pindah topik dulu. Yohanes 5:30 nih, ini udah dewasa nih. Yesus berkata, dia udah bisa ngomong nih. Kamu mute-kan saya. Kayak jamin 1000% kamu orang yang menolak Quran. Iya dia jangan pindah topik dulu. Ya, Yohanes 5:30 berkata begini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Tuhan yang mengutus aku. Yesus sudah dewasa berkata tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya, dia itu maha kuasa atau dia maha lemah? Dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu mute terus gimana sih kamu? 9. Orang mau ngomong di mute. Gimana sih kamu ini? Orang ngomong di mute. Ini memang mental Islam ya. Yohanes Mental 5:30. Islam ini ditunjukkan ini. Diulang. Yohanes 5:30, Yesus tidak bisa Mental Islam ini. Saya turun aja dah. Kalau di mute ngapain saya di sini? Terima kasih ya. Terima kasih host. kabur. Ngomongin mental, kita cuma beda umur bukan beda nyali. Kabur. Jadi Kabur, gini loh teman-teman. Kristen itu kalau diskusi, kalau udah mentok tidak ada lagi cara untuk ngeles, tidak ada lagi cara untuk berbohong, tidak ada lagi cara untuk menipu. Apa yang terjadi? Kamu tidak percaya Quran. Teman-teman semua, nyambung nggak nih? Nyambung nggak nih cara ngelesnya nih? Nggak nyambung. Kagak nyambung. Semua umat Islam itu yakin, percaya dengan Al-Quran. Gak ada umat Islam tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau ada orang tidak percaya Quran, berarti dia kafir. Jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang ingin menipu, tapi mereka menipu dirinya sendiri dengan kebotolan yang termenset dalam otaknya begitu. Pergi, gak bawa apa-apa bekal. Jadi dia kalau pergi itu, ya, Bible tidak ada dalam kepalanya, ilmu tidak ada dalam kepalanya. Artinya apa yang dia omongin yang penting ngomong. Masuk akal enggak? Bayi maha kuasa, masuk akal.
Masuk akal nggak manusia yang merawat Tuhan Maha Kuasa? Masuk akal. Akal mana yang masuk di sana? Akal mana? Kecuali akal-akalan monyet. Mana ada manusia merawat Tuhan Maha Kuasa? Justru Tuhan yang Maha Kuasa itu yang menjaga manusia, diberi petunjuk. Gitu loh, kebalik-balik akalnya ini. Silakan Berarti yang Bang benar. Andi gini mungkin ya. Bang Andi berarti Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan gitu. Halo. Tuhan Ya menurut halo, dia. halo. Ya silakan. Halo. Assalamualaikum Halo, Bang Pak Kato. Ustad. Waduh, kirain Kristen bang. Orangnya. Waalaikumsalam. Silakan bang. Ada yang mau disampaikan? Saya menyampaikan gini aja Pak Ustad. Dari secara akal sehat aja, masa Tuhan disalib? Yang Tuhan itu kan di atas segalanya. Udah cukup itu aja Ustad. Kalau orang berpikir waras ngerti itu Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi Bang Andi. Jadi intinya adalah ya kalau Nah, demikian tadi kaum muslimin ini yang dimana perdebatan itu berlangsung, dan banyak sekali ya dari mereka nih orang-orang Kristen mengamuk. Kenapa? Karena tidak mampu berhujah, tidak mampu melawan Agizuma itu ya, untuk mendebatnya, sehingga ketika narasi-narasi tajam yang dilontarkan oleh Agizuma ya melalui lisannya hingga itu menghujam ke hulu jantung ya orang-orang Kristen ya, sehingga mereka melawan tidak bisa, tidak dilawan kok rasanya bagaimana itu ya, ya akhirnya ya memaki, mencaci ya, menghina, mengolok-olok, itulah menjadi pelampiasan mereka. Karena apa? Karena mereka ini hidup dalam apa ya, dalam kebodohan. Pertama, orang-orang Kristen, dari 100% orang-orang Kristen yang ada di muka bumi ini, 99% ya, lagi 99% mereka tidak pernah membaca isi kitabnya, sehingga ketika dibacakan ayat-ayat yang ada di dalam kitabnya, mereka terkejut, mereka seolah-olah tak percaya, mereka tidak percaya. Karena apa? Mereka tidak pernah membacanya, sehingga tidak tahu apa yang tertulis di dalam kitabnya itu ketika ia dibacakannya. Lalu ketika terdapat ayat-ayat konyol, mereka terkejut, mereka tidak percaya, mereka marah-marah, mereka mengamuk-ngamuk gitu. Namun begitu kita beritahu fakta yang sesungguhnya dan itu tertulis di dalam kitab mereka, lalu mereka mendadak berputar-putar lidah, memusing-musingkan lidahnya untuk segala dustanya gitu, karena mungkin untuk menutupi malu gitu, mungkin kira-kira kaum muslimin. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irib Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.